Shalom, selamat Sabat dan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya tahun 2025 ini seluruh keluarga kita semakin terberkati dan akhirnya keluarga kita menjadi saksi Kristus di dunia ini hingga Dia datang yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, pada Sabat ini dalam materi rumah tangga yang saya sampaikan di Sabat yang kedua ini, yaitu berbicara tentang guru yang pertama bagi anak. Siapa guru yang pertama bagi anak? Orang tua adalah sebagai guru yang pertama bagi anak kita. Pada saat ini, ayat yang pertama yang ingin saya bacakan kepada kita adalah Efesus 6 ayat 4. Firman Tuhan katakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ini adalah panggilan firman Tuhan bagi para bapak. Namun tanggung jawab untuk mendidik anak itu bukan hanya bapak, tapi ibu yang pertama. Itu sebabnya dicatat dalam buku Child Guidance. Halaman 13. Ayat yang pertama, ayah dan ibu harus menjadi guru pertama bagi anak-anak mereka. Ini sangat jelas menyatakan bahwa ayah dan ibu harus menjadi guru pertama bagi anak, bukan yang lain. Karena mereka akan menjadi guru-guru di dunia, dan mereka secara luas menunjukkan bermacam-macam tabiat. Itu dikatakan atau dituliskan oleh Ellen G. White dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 77. Usia 8 atau 10 tahun pertama dari kehidupan anak. Ini sangat penting untuk menanamkan pendidikan bagi anak-anak kita. Lalu di mana menjadi ruang kelas mereka? Ladang atau kebun merupakan ruang kelas yang terbaik bagi anak. Sang ibulah guru yang terbaik. Dan alam adalah buku pelajaran yang terbaik. Ini juga dituliskan dalam buku Pendidikan Sejati atau Membina Pendidikan Sejati halaman 192. Saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa bahwa tanggung jawab untuk mendidik anak itu ada di atas pundak ayah dan ibu, bukan orang lain. Hikmat yang lebih daripada hikmat manusiawi diperlukan oleh orang tua dalam setiap langkah supaya mereka mengerti bagaimana cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak mereka untuk hidup yang berguna dan bahagia di dunia ini dan untuk pelayanan yang lebih tinggi serta sukacita yang lebih besar di akhirat nanti. Saudaraku, ini juga adalah tulisan dari pena inspirasi, bahwa kita harus mencari cara yang terbaik. Mencari cara yang terbaik ini adalah belajar. Orang tua, ayah dan ibu harus belajar. Jangan pernah berhenti belajar untuk mengerti apa yang diinginkan oleh anak dan bagaimana caranya untuk mengarahkan mereka sesuai dengan karakter mereka. Tanggung jawab yang sungguh-sungguh ada pada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, supaya ketika mereka keluar ke dunia luar, mereka melakukan yang baik kepada orang-orang yang bergaul dengan mereka. Jadi, dalam pena inspirasi ini, jelas ditunjukkan kepada kita, tanggung jawab yang sungguh-sungguh ada pada orang tua. Kita bentuk di rumah, supaya ketika mereka keluar dari rumah, mereka juga melakukan hal yang baik. Jadi kita sebagai ayah dan ibu harus melakukan hal yang baik di rumah yang akan dilihat oleh anak-anak kita, supaya mereka dapat ikuti dalam kehidupan mereka. Orang tua tidak boleh menganggap enteng pekerjaan mendidik anak-anak mereka. Dan tidak boleh mengabaikannya dengan alasan apapun. Tidak ada alasan menyatakan, nanti akan tahu sendiri ya.
Anak itu akan belajar sendiri. Setelah dia besar, bertumbuh, dia akan tahu. Tidak ada seperti itu, saudaraku. Mereka harus menggunakan banyak waktu untuk mempelajari dengan seksama hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita. Ini yang harus kita tampilkan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Hukum penurutan itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Maka anak akan melihat itu menjadi model yang akan diikuti. Dalam halaman 13 dalam buku Child Guidance, mereka harus menjadikannya sebagai tujuan pertama untuk menjadi cerdas dalam cara yang tepat dalam berurusan dengan anak-anak mereka, supaya mereka dapat menjamin pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi kita harus ciptakan suatu lingkungan rumah tangga dengan pola pikir yang sehat, supaya dengan demikian anak itu juga akan mendapatkan pikiran yang sehat dan tubuh yang sehat. Sudah barang tentu pendidikan itu dimulai dari rumah kita. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi mengabaikan tugas-tugas di rumah. Mereka harus tahu bagaimana membentuk karakter anak-anak mereka, sehingga mereka akan memiliki stamina moral untuk melawan banyak godaan yang menjerat kaki-kaki kaum orang muda kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Hal ini sangat perlu oleh karena kita harus pastikan dari rumah kita bahwa anak-anak kita memiliki stamina moral. Sudah barang tentu moral ini harus ada, tampil dalam kehidupan kita sebagai orang tua untuk disaksikan, yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena penggodaan itu ada di sekitar kita, ada mengikuti anak-anak kita. Kita harus tampilkan suatu stamina yang sesuai dengan standar kebenaran, yaitu Alkitab, supaya dengan demikian anak kita hidup di dalam kebenaran itu. Itu sebabnya di dalam rumah tanggalah pendidikan anak dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama. Rumah tangga kita adalah sekolah yang pertama. Khusus bagi rumah tangga muda, jangan pernah lupa ini, bahwa saudara menentukan seperti apa hasil daripada pendidikan yang saudara tampilkan di dalam rumah tangga. Karena di rumah tangga, dengan orang tua sebagai guru, anak mempelajari pelajaran yang harus menuntun dia sepanjang umur hidupnya. Pelajaran seperti apa yang akan diberikan kepada anak-anak kita? Saudaraku, pelajaran yang harus kita berikan kepada mereka adalah pelajaran tentang sikap hormat. Sikap hormat ini antara ayah dan ibu, antara ayah ibu dengan anak-anak, anggota keluarga. Ini harus kita apa? Kita harus hidupkan. Kemudian penurutan. Pelajaran penurutan ini sangat penting. Kita menurut akan firman Tuhan. Maka ketika kita sampaikan pelajaran kepada anak kita untuk menurut, maka mereka pun akan mudah. Yang penting adalah satu lagi, yaitu tentang pelajaran pengendalian diri. Kita harus tampilkan ini, kita harus ajarkan ini, bahwa anak itu, kalau dia sudah kita berikan pelajaran, kita berikan stamina yang kuat, yang prima dari rumah tangga, yaitu pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Maka mereka akan kuat, dan mereka dapat mengendalikan diri mereka. Dan walaupun ada pencobaan, mereka akan tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Hasilnya yang akan kita peroleh adalah, maka kita akan menyaksikan anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan, suka melayani, peduli dengan orang lain, tidak mementingkan diri, menuruti akan firman Tuhan. Dan akhirnya kita sebagai orang tua akan berbahagia. Itu sebabnya ayat firman Tuhan yang terakhir yang mau saya sampaikan, dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kiranya kita mengingat bahwa kita, ayah dan ibu, adalah menjadi guru bagi anak-anak kita.
biarlah kita tampilkan satu kehidupan yang menghargai satu dengan yang lain. Menuruti akan firman Tuhan, kita mengendalikan diri kita. Maka itulah hasilnya yang akan kita lihat dari anak kita. Kalau itu kita lakukan, kita akan berbahagia. Tuhan memberkati kita semua.